Oke, sudah muncul live. Kita mulai, bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، ونوينا بذلك Syekh, suaranya hilang. Suara Syekh belum masuk lagi ya. Oh, Syekhnya keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Syekh. Ini bukan sababnya screen, ini sababnya telepon. Ada telepon ya, keluar, itu seperti itu. Oke, lanjut. Ya, oke. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، ونوينا بذلك القرب من الله ومن رسوله، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل الخير ومع أهل الخير في خير ولطف وعافية. اللهم زينا بالعلم وجملنا بالحلم والعافية والتقوى والاستقامة، ولا تجعلنا ولا تؤتنا أو لا تجعلنا من ولا ترزقنا ولا تؤتينا ما لا ترضاه عنا، واصرف عنا ما لا ترضاه عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Oke. Kemarin kita belajar sampai atau minggu kemarin kita belajar adab mandi besar sama adab tayamum. Hari ini kita lanjut insyaallah adab pergi ke masjid, adabul khuruj ilal masjid. Setelah wudu, setelah tayamum jadi bersih, itu biasa orang setelah bangun tidur biasa pergi ke masjid. Ini buku Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Dia kasih atau mulai dari bangun tidur sampai balik lagi ke tidur lagi. Dia kasih langkah-langkah, satu langkah biar kita ikut cara yang bagus. Kita sudah belajar yang di awal babul istiqadh minan naum, terus habis itu al-wudu, habis itu ini adab al-ghusl min al-janaba atau mandi besar, terus tayammum. Sekarang kalau dia mau pergi ke masjid. Di dalam buku ini, ini tulisan dalam bahasa Indonesia, kita baca yang Arab, ntar minta bantu dari yang admin, biar dia baca dalam bahasa Indonesia. Oke. فإذا فرغت من طهارتك فصل في بيتك ركعتي الفجر إذا كان الفجر قد طلع، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى المسجد ولا تدع الصلاة في جماعة، ولا تدع الصلاة في جماعة، لا سيما صلاة الصبح، فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. فإن كنت تتساهل في مثل هذا الربح فأي فائدة لك في طلب العلم، وإنما ثمرة العلم العمل به. فإذا سعيت إلى المسجد فامشي على هنيهة وتوأدة ولا تعجل، وقل في طريقك
اللهم إني أسألك بحق السائلين إلى عليك وبحق الراغبين إليك وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذني من النار أو أن تعيذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia atau artinya yang arti dari saya biar jelaskan lebih. فإذا فرغت من طهارتك. Artinya setelah kamu tadi pakai wudu atau kalau tidak ada air tayammum فصل في بيتك ركعتي الفجر. Salat sunnah 2 rakaat. Itu kalau sudah azan. Kalau sudah azan. Karena ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah semuanya, sunnah fardu semuanya di rumah. Juga Imam Syafi'i madhabnya lebih afdal sunnah zuhur, asar, subuh, maghrib, isya lebih afdal sunnah di rumah. Kenapa dia bilang biar tidak ada riya? Kalau fardu semuanya salat, tapi kalau sunnah bisa itu tambahan rakaatnya, rukuknya, tambahan khusyuknya, tambahan bacaannya. Sampai riya bisa masuk di antara melakukan sunnah yang kamu salat. Terus Imam Ghazali bilang in kana al-fajru qad tala, kalau sudah fajru sudah terbit fajru sudah fajru yang sadiq. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma tawajjah ila al-masjid. Itu mungkin kalau kamu sudah bangun, sudah subuh, sudah azan. Tidak bisa salat qiyamul lail, bisa tahajud, tidak bisa rakaat 2 rakaat karena Allah Ta'ala tidak bisa. Karena waktu sudah. Kalau kamu lagi masih tahajud atau mau tahajud, mereka salat jamaah. Itu yang seharus kita faham. Kenapa Syekh? Aslinya kita sudah di bab yang sebelumnya kita bilang walau sebelum subuh, sebelum azan harus kamu usahakan biar bangun sebelum azan walau 15 menit untuk salat, baca yang kamu sendirian. Selesai berwudu, setelah sunnah 2 rakaat salatlah sunnah 2 rakaat sebelum subuh di rumah. Kenapa di rumah? Itu seperti tadi. Ada beberapa hadis tentang masalah ini. Rasulullah bersabda, rakaatai al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat itu sunnatul fajri lebih baik dari dunia ini semuanya. Artinya apa dunia ini? Kalau kamu miliki ini dunia semuanya, harta yang di dunia sama setiap orang ini yang di dunia, harta semuanya salat sunnatul subhi atau salat 2 rakaat itu lebih baik. Ada hadis lain salat sunnatul subha rakaatai al-fajr khairum mimma tala'at alaihi syams. Ini matahari waktu terbit ya, namanya terbit. Ya, terbit ya. Dia terbit. Biasa kita tahu di dunia semuanya matahari harus masuk ke atau harus semuanya kena cahaya matahari. Itu Rasulullah kasih tahu sunnatul fajr khairum mimma tala'at alaihi syams. Artinya apa? Ini dunia semua. Walhasil itu biar kita faham fadilah sunnat subuh. Artinya apa atau harganya bagaimana. Oke. La ilaha illallah di rumah. Jika fajar benar-benar telah terbit. Kenapa dia bilang fajar benar-benar? Karena ada fajar yang sebelumnya. Ini namanya al-fajrul kadhib. Al-fajrul kadhib itu cahaya keluar di sebelum fajar yang benar. Itu tapi naik ke atas. Kalau fajar yang benar itu cahayanya dari seperti ini, dari kanan ke kiri.
Tapi kalau dari kanan ke kiri di tempat apa terbit matahari, fil masyriq. Namanya apa? Masyriq itu utara? Enggak. Al-masyriq. Al-masyriq, tempat keluar matahari namanya apa bahasa Indonesia? Di timur, Syekh. Timur. Ya, timur ya. Di timur itu cahaya di timur semuanya. Ini al-fajrul shadiq. Tapi fajrul kadhib yang ulama kasih namanya al-fajrul kadhib, bukan ada cahaya tapi naik ke atas. Bukan seperti tadi di timur semuanya. Kamu lihat ini cahaya mulai di timur semuanya. Al-fajrul kadhib bukan semuanya. Ini ya, ada di tengah timur tapi naik ke atas. Ini namanya al-fajrul kadhib. Biasa itu sebelum al-fajrul shadiq, sebelum fajar yang benar. Itu biasa papa-papa yang keluar masjid dia bisa lihat. Ini ada yang bilang Syekh kita tidak bisa lihat. Ini yang semua ikut belajar ini semuanya orang kota. Kalau di kota tidak bisa lihat karena ada cahaya-cahaya sampai kita tidak bisa lihat. Tapi di sini seperti di sini kampung bisa lihat, bisa paham kapan fajr shadiq atau fajr yang benar sama fajr yang tidak. Itu di kampung-kampung. Kalau ada yang pergi atau biasa di hari Idul Fitri, biasa orang Indonesia mudik, kalau lihat ke timur bisa lihat cahaya yang apa namanya ini dari utara ke dari kanan ke kiri di utara. Oke. La ilaha illallah. Demikianlah yang dahulu bisa dilakukan oleh Rasulullah. Ini maksudnya kadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Itu hadis-hadis yang seperti ini ada beberapa hadis dari Sayyidatuna Aisyah, dari Sayyidina Bilal. Dia bilang saya setiap waktu datang kepada Nabi waktu bilang salat, ayo salat. Rasulullah lagi tidur itu tapi tidak tidur. Rasulullah sudah di hadis lain bilang mata saya tidur tapi hati saya bangun. Itu masalah khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau mereka sudah lihat kayak sudah tidur, ini tidur tapi hatinya dengan Allah Ta'ala tidak tidur atau lagi bangun. Jadi apa? Biasa setelah dia rukuk sunnah, dia tidur. Taruh tangannya di bawahnya. Sebentar aja. Bahasa Indonesia sementara. Baca ke arah kiblat, wajahnya ke arah kiblat, tidur. Wajahnya ke arah kiblat. Baca doa di waktu tersebut itu di tiduran tadi baca doa. Terus kadzalika kana yaf'al apa kada yaf'al apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya ini dilakukan dia sebelum atau setelah sebelum keluar ke masjid salat 2 rakaat sunnatus subhi. Thumma tawajjah ilal masjid, kemudian berangkatlah ke masjid. Setelah kamu sudah wudu, ruku, sekarang ayo berangkat ke masjid. Wala tadak, jangan sampai engkau meninggalkan salat berjamaah. Yani artinya jangan kamu salat di rumah sendiri. Itu hukumnya luas juga, tapi kita sudah tahu ini di hadis ini salatul jamaah afdal min salatul fardh bi 27 darajah. Ada beberapa masalah kalau masjidnya jauh tidak bisa. Kalau ada beberapa di buku fikih Imam Syafi'i kasih alasan kalau tidak bisa. Tapi kalau kamu bisa seharus atau lebih baik, lebih afdal salat di masjid. Wala tada' fi salat la siyama salatus subhi. Terutama jamaah pada salat subuh. Sebab fasalatul jamaati, sebab sungguhnya pahala salat berjamaah itu 27 derajat lebih tinggi
daripada salat yang dilakukan secara sendiri. Salat jamaah. Itu ada cerita satu orang, tapi dia bilang di salat Isya, dia bilang ada tamu datang ke rumah saya setelah maghrib, setelah salat maghrib. Dia bilang waktu salat, karena temannya lagi musafir. Itu tamu baru datang sebelum salat Isya. Dia bilang ini tamu di sini, saya duduk sama dia, ntar saya salat. Itu cerita satu orang. Bilang setelah saya sudah duduk sama temannya, teman baru tidur, dia baru mau salat Isya. Tapi dia ingat hadis Rasulullah bilang derajatnya atau salat di jamaah lebih bahalanya sampai 27 kali. 27 ya kan? 27 Iya, 27 derajat, kali. Ya. Ya. 27 kali derajatnya. Dia bilang sudah, kalau seperti itu saya salat 27 kali. Dia melakukan salat berapa? Salat Isya, tapi 27. Kenapa? Dia mau biar ikut pahala mereka yang salat di jamaah. Bilang saya sudah melakukan salat 27 kali salat. Setelah itu saya tidur, mimpi kaya, dia dibilang di dalam mimpi, saya mimpi kaya naik kuda, ada teman naik kuda, kudanya putih yang kuat, tapi kuda saya yang lemah dhaif, lemah, jalannya belan-belan. Saya suruh biar dia jalannya bisa ikut mereka. Ada yang bilang dari mereka, karena mereka sudah jauh, bilang sama dia, wahai fulan, kamu tidak bisa ikut kita. Kenapa? Karena kita salat jamaah, salat Isya berjamaah. Bilang saya sudah salat 27 kali. Bilang ya, oke, betul, tapi ta'min malaikah, ta'min malaikah, kamu tidak dapat ta'minul malaikah. Apa itu ta'min malaikah? Kita tahu kalau imam bilang waladhdallin, seharus kita bilang amin, ya kan? Di dalam hadis itu malaikah ucapan amin sama kita, barang sama kita. Rasulullah bersabda, kalau ada yang bahasa Indonesia bilang apa? Kalau ada yang bilang amin, barang sama malaikah diampuni dosa. Ghufirat dunubuhu. Ini waktu mereka bilang, waktu imam bilang waladhdallin. Biasa Rasulullah kasih tahu mereka bilang amin. Kita juga harus bilang amin. Kalau waktunya sama malaikah, sama waktu malaikat ucapan amin, jadi kita sama barang semuanya ampuni dosa. Ada yang bilang sama dia, kamu kurang ta'minul malaikah. Betul, 27 kali, tapi tidak ada malaikat yang bilang amin sama kamu. Kenapa? Karena kamu sendiri. Rasulullah di hadis kasih tahu itu kalau jamaah mereka bilang amin. Kalau sendiri tidak ada. Itu cerita biar kita faham gimana pahala harus kita cari pahala yang bagus. Jangan kita sombong, jangan kita ujub, ria. Oke. Fa in kunta tasahal, sudah baca ini Mbak? Yang mana Syekh? Dari mulai awal? Salat yang dilakukan sendiri. Oke. Jika engkau jika engkau menggampangkan keuntungan sebesar itu, maka apa perlunya? Ini seperti kata ini menggampangkan, ini lihat berapa huruf dalam bahasa Indonesia, saya tidak bisa baca ini berapa hurufnya. Lebih dari 10. Iya, Syekh. Banyak. Menggampangkan ini jadi susah sedikit. Oke. Kalau menggampangkan apa itu? Lanjut. Menganggap remeh, Syekh, menganggap kecil. Ya, menggampangkan keuntungan sebesar itu. Artinya Imam Ghazali
Kalau kamu hadir jamaah dapat pahala seperti itu. Kalau kamu lihat wah ini gampang, tidak masalah. Apa yang terjadi? Apa bilang Imam Ghazali bilang apa? Itu apa? Maka apa perlunya engkau harus bersusah payah menuntut ilmu? Sebab buah dari ilmunya tidak diamalkan. Manfaat di mana? Kamu tidak dapat manfaat. Kalau kamu lihat ini masalah gampang. Walau 27 saya bisa salat sendiri cukup satu kali aja. Itu bahaya. Itu bahaya. Entar manfaatnya di hari kiamat Allah Ta'ala tanya kamu. Kamu belajar, manfaatnya apa? Tidak ada manfaat. Tapi kalau kamu melakukan di ini yang kamu faham dari ilmu itu manfaatnya jadi luas atau besar di hari kiamat. Oke, lanjut. Fa idza sa'aita ilal masjid. Saat berjalanan. Saat berjalan menuju masjid, berjalanlah dengan sikap tenang, mantap dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Itu namanya sakinah. Ini namanya harus bisakinah wal itmi'nan, tenang aja. Kenapa dibilang seperti itu? Itu biasa ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus shalah fa'tuha wa 'alaikumus sakinah wal waqar." Kalau kamu datang mau salat harus bacaannya jalannya tenang dan apa tadi bahasi tenang dan mantap. Tidak mantap, tidak tergesa-gesa, ya, atau terburu-buru. Jangan buru-buru. Terus ada yang mau tanya, ya kalau saya datang mereka sudah salat 2 rakaat, saya tidak dapat ilmu. Enggak, Rasulullah bersabda, kalau kamu dapat 1 rakaat sudah alhamdulillah. Setelah itu kamu bisa lanjut sendiri. Tapi itu seharus kita usaha sebelum ini biar saya bisa salat dari awal. Jangan kamu tidur setiap hari, bilang tiduran, Chef, saya tiduran setiap hari. Itu kalau setiap hari tiduran artinya kamu tidak usaha. Tapi 1 kali aja itu masalah gampang. Tapi setiap hari bangun jam 5 sudah mereka lewat salat, sudah mereka keluar dari masjid. Nah, itu artinya kamu tidak cari pahala yang sempurna. Oke. Fa idza sa'aita al masjid famshi ala hanihatan aw hayyinatin wa tawadatin, famshi ala hayyinatin wa tawadatin wa la ta'jal, belan. Ya, oke. Wa qul fi tariqika, baca doa ini dan baca doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina. Oke, lanjut berikutnya Mbak, baca doa artinya. Mungkin saya bantu. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Bihaqqis sa'ilina 'alaik ini ini namanya di dalam bahasa doa namanya tawassul. Tawassul di uran-uran yang minta dari Allah Ta'ala. Bihaqqis sa'ilin wa bihaqqir raghibina ilaik, orang yang pengen. Oke, wa bihaqqi mamsyaya, ini berkat berjalanan saya ke masjid. Terus fa inni lam akhruj asharan wala bataran, saya tidak keluar untuk biar fulan bilang atau biar cari ridha makhluk wala riya'an wala sum'ah, bal kharajtu ittiqa asakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani min nar wa an tudkhilani al-jannah wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Baca doa Mbak Fathia tapi belan-belan biar mereka faham doa. Ini doa artinya indah sekali, bagus. Kalau kamu waktu pergi ke masjid, itu berapa langkah dari rumah ke masjid. Baca doa ini, kalau Allah Ta'ala terima ini, bagus. Kamu bisa selamat dari maksiat, dari dosa-dosa, bisa masuk surga, bisa Allah Ta'ala menjauhi dari neraka, jauhi kamu dari neraka. Coba baca doa, artinya aja. Iya, Syekh. Ya Allah, atas nama orang-orang yang memohon kepadamu
atas nama orang-orang Nah, yang itu menuju kepadamu. artinya sebentar sedikit Mbak. Yang memohon apa kepadamu. Ya. Yang memohon. Ini nama-nama orang yang memohon itu biasa siapa yang memohon dari kepada Allah Ta'ala? Orang saleh. Artinya saya atas nama orang yang saleh, orang yang baik, orang yang istiqamah. Itu yang biasa yang memohon dari Allah Ta'ala. Yang lain tidak memohon, ya kan? Oke, lanjut. Terus atas nama orang-orang yang atas nama orang-orang yang menuju kepadamu. Yang menuju kepada Allah Ta'ala siapa? Yang Allah Ta'ala cinta, yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala kasih taufik untuk mereka biar menuju kepada Allah Ta'ala. Oke, lanjut. Terus. Dan atas nama perjalananku sekarang ini kepadamu. Halo. Ya, Syekh? Suara saya kedengaran, Syekh? Terus dan atas nama perjalananku sekarang ini kepadamu. Dan atas apa? Atas nama perjalananku sekarang ini kepadamu. Itu namanya tawassul bil a'mal salihah. Ya. Syekh? Boleh, oke. Mbak Fathia. Tadi ya, juga atas apa? Nama perjalananku. Atas nama perjalananku sekarang ini kepadamu. Atas perjalananku. Perjalanan itu itu namanya tawassul bil a'mal salihah. Itu saya keluar ke masjid itu pasti dari hadis Rasulullah SAW kasih tahu pasti dapat pahala pergi ke masjid. Tapi Syekh ini kalau dia ria, kalau itu masalah lain. Yang penting setiap orang pergi ke masjid dapat pahala. Apa itu pahala? Ampuni dosa. Rufi'at angkat derajatnya, ampuni dosa, habus dosa juga. Itu kalau pergi. Terus Syekh itu masalah lain. Yang penting ini amal baik saya. Sekarang amal saya jadi atas nama perjalananku. Terus lanjut sekarang apa? Ini kepadamu. Aku memohon kepadamu. Sesungguhnya aku berangkat ke masjid ini bukan dengan mengingkari nikmatmu, sombong dan pamrih. Ya, itu lihat harus kita rendah hati, bahasa Indonesia bilang ya. Ya, betul Syekh. Sombong itu ria ya Syekh. Mbak Fathia. Ya Syekh. Kayak sinyal tidak kuat. Boleh kamu baca doa seperti ini sedikit-sedikit. Ntar biar mereka paham. Ya. Mau di stop share screen-nya Syekh? Kayak lebih afdal biar kita bisa lanjut. Ya, saya stop ya Syekh. Tapi baca doa dari kamu punya buku ya kan? Baca dari buku. Ya Syekh. Sesungguhnya aku berangkat ke masjid ini bukan dengan mengingkari nikmatmu, sombong dan pamrih. Oke. Ya. Kita lanjut Mbak. Lanjut Syekh. Kedengaran Syekh? Tadi apa? Fa ini lam ya, insyaallah sudah.
fa inni lam akhruj basharan asharan wala bataran wala riyan. Itu biar kita, jangan kamu melakukan ibadah tapi sombong. Saya sudah orang baik, saya sudah melakukan salat, saya sudah pergi ke jamaah. Jangan, mungkin ada beberapa orang tidak bisa keluar ke masjid tapi hatinya masih rendah kepada Allah Ta'ala sampai Allah Ta'ala angkat derajatnya lebih dari kamu. Itu seharus kita paham. Oke. Fa ini lam akhruj, lanjut. Fa ini lam akhruj basharan wala bataran wala riya'an wala sum'ah. Ini semuanya maksud biar orang-orang bilang, wah fulan Masya Allah hadir masjid, fulan Masya Allah bisa salat subuh berjamaah, fulan ini jangan. Saya keluar bukan untuk itu. Terus lanjut. Bal kharajtu, terus. Akan tetapi aku berangkat karena takut akan murkamu dan karena mengharap keridhoanmu. Ya, oke. Itu yang kita seharus di amal ibadah yang kita melakukan harus karena itu. Ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik. Oke, lanjut Minta apa? Fa'as'aluka. Aku memohon kepada engkau, semoga engkau berkenan menyelamatkan aku dari siksa api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Lanjut. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain engkau. Itu yang saya tadi menjelaskan, tawassul di orang-orang yang baik sama orang yang memohon kepada Allah Ta'ala di perjalanannya ke masjid. Untuk apa? Biar ini selamat dari azab atau dari neraka, biar masuk surga, biar juga ampuni dosa-dosanya. Itu mintaan yang bagus, yang indah. Itu kalau setiap orang melakukan ibadah biar cari ini, itu hal yang derajatnya paling tinggi. Terus Syekh, saya ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tad al-masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu lihat satu orang pergi balik ke masjid, ini ahli iman. Ya oke, ini bagus, niatnya bagus. Tapi melakukannya atau kerjaannya bagus. Tapi niatnya apa? Itu yang kita harus tanya sendiri. Ibu-ibu atau ayah-ayah pergi ke masjid, niatnya apa? Karena Allah Ta'ala atau biar mereka tidak bilang, wah ini sudah tua tidak pergi ke masjid, ini sudah tua fulan lebih baik dari dia. Ya jangan. Kalau niatnya seperti itu, pahalanya sama orang aja. Di akhirat, di dalam hadis, tidak dapat pahala. Allah Ta'ala suruh dia, kamu ambil pahalamu dari yang kamu melakukan ibadat karena mereka. Silakan. Kamu bilang keluar ke masjid karena mereka, biar mereka bilang fulan Masya Allah ahli istiqamah. Ya ambil pahala dari mereka karena kamu keluar dari masjid cari pahala dari mereka. Kalau kamu keluar cari ridha aku, Allah Ta'ala bilang, saya kasih. Sekarang kamu tidak cari ridha orang, ambil dari orang. Oke, Masya Allah. Lanjut Mbak, ada masuk masjid. Itu tadi semuanya doa di mana? Belum masuk masjid. Itu masih di perjalanan. Iya. Di perjalanan. Syekh, ini rumah saya dekat masjid. Saya keluar dari pintu rumah ke pintu masjid. Tapi harus baca doa. Baca doa yang tadi. Wah, tidak ada waktu. Ya bisa waktu kamu niatmu atau mau keluar dari rumah, bisa baca ini doa. Gampang. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sayyidina alika wa bihaqqi raghibin ilaik. Mungkin tidak sampai 1 menit. Tidak. وبحق ذا ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تعيذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ini sebelum masuk ini bahasa Indonesia bilang apa? Halaman masjid, namanya apa? Halaman masjid. Gerbang, ya, gerbang masjid. Ya. Gerbang masjid bisa baca ini. Walau rumah kamu di sebelah masjid. Oke. Terus sekarang ini kalau kamu sudah masuk ke masjid. Oke. Adab dukhul al-masjid ila tulu'i syams. Kamu sudah masuk masjid,
Nah, harus ada adab. Syekh, ini adab-adab kayak panjang. Saya ahli kerja, saya mau kerja, mau berangkat kerja. Ini semuanya bisa. Ini salat, kamu salat tetap salat ya Syekh, tetap salat. Salat di masjid, ya salat di masjid. Sudah, ini doa biar kamu kalau pergi ke masjid baca doa. Kalau masuk masjid baca doa. Tetap salat. Setelah salat itu ada doa, ada berapa zikir. Kamu bisa di jalan, walau kamu berangkat kerja. Kamu bisa apa namanya ini kalau tidak ada kerja bisa di masjid itu nanti bahas ini semuanya nanti. Oke, adab masuki masjid. قال الإمام الغزالي رحمه الله فإذا أردت دخول المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل ini sudah adab masuk masjid. Terus Syekh ini doa di gerbang atau enggak? Jangan di gerbang karena masih ada halaman, kamu masih pergi mungkin kalau belum wudu, subhanallah, masih mau ke kamar mandi atau ke tempat wudu. Tapi tadi ini cerita Imam Ghazali tadi kasih tahu kalau sudah wudu di rumah berarti kamu langsung ke masjid. Oke. Fa idza aradta jika engkau hendak masuki masjid dahulukan kakimu yang sebelah kanan dan berdoa. Ya, masuk di kaki yang kanan. Itu Rasulullah SAW semuanya amal yang baik dia melakukan atau pakai kaki atau tangan kanan. Oke, baca doa ini berapa menit ini biasa. Alhamdulillah kita orang Islam paling banyak di setiap masjid dia kasih doa di kadang-kadang di apa bahasa Indonesia. Kalau masuk di depan matamu, namanya apa bahasa Indonesia? Di seberang ya kan? Seberang pintu. Bisa ingat di dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia doa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Baca artinya Mbak? Ya Allah, curahkanlah rahmat dan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad berikut keluarga serta sahabatnya. Ya Allah, berikanlah ampunan untuk dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Berikanlah ampunan untuk dosa-dosaku. Itu kita pergi dari rumah atau mau salat biar ampuni dosa. Itu kita doa. Ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukalah untuk pintu-pintu rahmat-Mu. Saya di masjid, setiap orang masuk masjid Allah Ta'ala pasti dirahmati orang-orang yang di masjid. Ada satu hadis atau satu asar Allah Ta'ala kalau mau rahmati orang masjid yang di masjid dia bilang sama malaikat lihat imam khusyuk atau tidak. Malaikat bilang ya Allah ini imam tidak khusyuk. Allah Ta'ala bilang lihat ada yang di baris pertama ada yang khusyuk atau tidak. Mereka cari-cari tidak ada yang khusyuk. Baris kedua, tiga, semuanya sampai masjid sudah. Kalau ada itu kalau ada langsung kalau di dalam hadis itu kalau imam sudah khusyuk Allah Ta'ala bilang sama malaikat terima amal mereka semuanya. Atau di bahasa Indonesia dirahmati mereka semuanya. Itu kalau imam. Kalau imam tidak Allah Ta'ala suruh cari di baris pertama. Baris pertama juga tidak ada. Baris kedua tidak ada. Baris ketiga. Terus kalau subhanallah semuanya tidak ada yang khusyuk, Allah Ta'ala bilang sudah kasih rahmati karena mereka kumpul-kumpul di masjid. Jadi itu walau manfaat salat jamaah dari situ.
Syekh saya belum bisa khusyuk, bagaimana artinya saya tidak harus pergi masjid? Enggak, masjid pergi. Karena tetap Allah Ta'ala kasih rahmat untuk orang yang masuk masjid. Itu sebab hadis Rasulullah SAW, waftahli abwaba rahmatik. Apa bahasa Indonesia? Bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Bukakanlah untuk pintu-pintu rahmatmu. Itu dia. Kalau Allah Ta'ala terima, kita menang, ya kan? Alhamdulillah. Kalau tidak, seperti hadis yang tadi, Allah Ta'ala suruh malaikat cari-cari orang yang khusyuk. Oke, Masya Allah. Lanjut. Terus ada berapa adab di masjid. Ini mungkin salat subuh mungkin tidak ada hal-hal yang seperti itu, seperti yang kasih tahu Imam Ghazali. Wa mahma ra'aita fil masjid man yabi, kalau kamu ketemu orang yang jual di masjid, faqul la arbahallahu bai'ak. Ya, artinya kamu harus marah sama dia. Jangan kamu jual di sini. Itu doa dari Nabi Muhammad kepada orang yang jual. Tidak boleh. Saya tidak bisa terjemah di dalam bahasa Indonesia. Mungkin kamu baca. Mungkin apabila engkau melihat ada orang yang menjual atau membeli barang di area atau di bagian dalam masjid. Maka doakan saja. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan atau keberkahan pada perdagangan tersebut. Iya. Artinya apa? Artinya ini masjid. Ini masjid, bukan untuk jual atau beli. Ini bukan pasar. Kenapa? Kita kalau lihat di pasar, tidak ada yang ingat Allah Ta'ala, ya kan? Tidak ada yang sebut Allah Ta'ala. Mereka jual beli tempat ghaflah. Kalau masjid jadi seperti itu, ini tidak bisa khusyuk. Seharusnya kita artinya dari hadis Rasulullah SAW. Ini hadis. Saya tadi bilang sama kamu, ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita diam di masjid. Masuk ini untuk ibadah, untuk istighfar, zikir, wirid, baca semuanya. Oke. Wa idza ra'aita man yunshidu dallatan yunshidu fihi dallatan faqul la raddallahu 'alaika dallatak. Kalau ada yang kehilangan, dia datang ke masjid. Siapa yang ketemu HP saya? Siapa yang ketemu mobil saya? Siapa yang ketemu? Ini kalau ada yang seperti ini, kamu bilang. Ada doa juga. Bilang sama dia, la raddallahu 'alaika dallatak. Baca terjemahnya. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baca ini, la raddallahu 'alaika dallatak. Dan apabila engkau mendengar ada orang yang mencari barangnya yang hilang di dalam masjid, maka doakan saja. Semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikan barangnya yang hilang itu. Demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu mungkin ada yang bilang, wah Syekh ini hadis ini keras kepada orang imam. Bagaimana dia doa seperti itu? Enggak, itu biar kita berhormat sama masjid. Ini masjid untuk ibadah. Bukan untuk jual beli, untuk cari atau kasih kehilangan. Itu tidak boleh. Ini adab-adab masjid. Oke. Terus faida dakhaltal masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atai tahiyyah. Kalau kamu duduk atau masuk masjid, jangan kamu duduk. Harus salat dulu. Salat apa? Salat 2 rakaat. Namanya tahiyyatul masjid. Tahiyyah itu dalam bahasa Indonesia namanya apa tahiyyah, Mbak Fathiyah? Biasanya sholat tahiyatul masjid aja. Seperti salaman. Oh, oke. Enggak, tapi dalam bahasa Indonesia juga mereka paham tahiyyah. Namanya tahiyyah juga. Sama saya tahiyat juga. Tahiyyah, oke. Itu seperti salaman sama orang. Kalau kamu ketemu sama orang, apa yang terjadi? Salam. Assalamualaikum, apa kabar ya? Cium tangannya kalau orang saleh, atau kalau teman mungkin bisa salaman lebih dari situ, ya kan?
Itu namanya tahiyah. Tahiyah itu salaman. Artinya kalau kamu masuk masjid harus ada tahiyah. Tahiyah itu apa? 2 rakaat. Masjid tahiyatnya apa? Salam sama masjid apa? Ini bahasa harian. Apa itu? Tahiyah. Tahiyah 2 rakaat. Terus fa'in lam takun sallaita, kalau kamu tidak salat tahiyat masjid tadi, belum salat apa namanya tadi, sunnatul subhi, belum salat sunnah, bisa di dalam niat di dalam ini salat 2 rakaat bisa masukkan 2. Niatnya 1 kali. Usalli tahiyatul masjid wa sunnatul fajri. Allahu akbar. Di dalam 2. Kamu masih ada waktu mau bahala lebih, bisa salat tahiyah sendiri, juga salat 2 rakaat wudu, sunnatul wudu sendiri, tahiyat salat sunnatul subuh sendiri. Tapi mau semuanya di dalam satu aja, niatnya satu sekalian, bahasa Indonesia sekalian, bisa. Lebih afdal yang mana, Syekh? Lebih afdal kalau kamu salat 2 rakaat, terus 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, itu bahalanya pasti lebih afdal. Tapi terus Syekh, saya takut iqamah salat sudah waktunya, sudah mungkin tinggal 2 menit 3 menit untuk sampai iqamat salat. Ya, itu masukkan semuanya di dalam satu niat. Atau di satu niat. Oke. فإن لم تكن صليت في بيتك ركعتي الفجر فيجزئك أداؤهما عن التحية. يجزئكما أداؤهما عن التحية. Oke, baca Mbak. Lanjut ini فإن لم تكن فإذا دخلت المسجد, terus. Begitu engkau memasuki masjid, jangan langsung duduk sebelum terlebih dahulu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Oke, terus. Jika engkau tidak sebelum pas masuk masjid, sebelum duduk, Syekh. Iya, setelah masuk sebelum duduk. Kapan itu tahiyatul masjid? Dia bilang kalau belum, fa'ilam takun sallaita, terus. Jika engkau tidak dalam keadaan suci, maka engkau tidak ingin melakukan sholat sunnah tersebut, maka cukup engkau berzikir sebanyak 3 kali. Oh, ini di naskah saya tidak ada, di buku saya berbeda tidak ada ya, tambahan ini. Ya. Berbeda sedikit aja, tapi apa namanya ini itu juga subhanallah, ada majelis zikir atau mau hadir aja, kamu datang ke masjid tidak mau salat, mau ambil barang atau mau datang ke fulan, mungkin guru kamu panggil kamu biar mau suruh kamu pergi kemana-mana, itu artinya kamu lagi tidak wudu. Kalau kamu tidak wudu atau waktunya tidak cukup, atau ada belajar halaqah, kamu tidak sempat baca salat tahiyah, bisa baca zikir. Zikir itu yang kemarin, al-baqiyat salihat, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, 3 kali. Terus lanjut. Ada yang mengatakan 4 kali, Syekh. Di sini ada tambahan lagi. 4 kali yang apa namanya, yang saya hafal witir. Kalau mau lebih hafal witir 3 atau 5 atau 7, terserah. Itu kalau kamu tidak bisa melakukan salat. Tapi kalau bisa melakukan salat, sudah salatnya lebih hafal. Lanjut, oke. Jika engkau belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di rumahmu, maka engkau boleh menggantinya dengan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi yang tadi niatnya digabung ya, Syekh? Digabung, artinya digabung satu. Seperti saya tadi bilang, itu kalau dia wudu, seperti saya tadi bilang, ini kalau sudah wudu di rumahnya. Tapi kalau dia belum wudu di masjid, oke, bagus wudunya di masjid, alhamdulillah. Waktu masuk ini ada 2 rakaat, masih kalau waktunya masih jauh. Bisa 2 rakaat, namanya sunnatul wudu. Ini sunnatul wudu, sunnat Bilal. Sayyidina Bilal ibnu Rabah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Dia Rasulullah waktu Isra, waktu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ada beberapa hadis menjelaskan masalah ini. Sayyidina Rasulullah masuk surga.
Dia bilang, ya Bilal, waktu saya masuk surga kemarin, hari Mi'raj, saya dengar apa bahasa Indonesia, suara kakimu. Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Siapa yang bisa bantu? Apa terompah itu apa ya? Kalau jalan ada suara Tapak. Ya, tapak kakinya. Sepatu. Lapak. Rompak. Ya, lapak kaki. Tabak atau labak? Tabak. Tapak, ya. Tapak kaki. Dia bilang sama Bilal, saya dengar tapak kakimu. Kamu melakukan apa? Apa yang kamu melakukan sendiri? Kita tidak tahu. Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, bilang, wahai Rasulullah, kalau saya wudu, salat 2 rakaat. Rasulullah bilang gitu. Itu sebabnya. Itu Rasulullah belum suruh teman-teman, belum kasih tahu sama sahabatnya. Tapi karena dapat pahala untuk Bilal, Rasulullah dari waktu itu setuju sama Bilal, jadi sunnah. Namanya sunnatul wudu. Sunnatul wudu. Yang mulai siapa? Kita paham, biar kita paham. Yang mulai siapa? Melakukan Sayyidina Bilal. Tapi Rasulullah setuju sama dia, jadi sunnah. Ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW, tapi yang mulai Bilal itu namanya takririyah, sunnah takririyah, karena Rasulullah setuju. Setelah jadi Rasulullah setuju. Kalau Rasulullah dilarang itu sudah tidak boleh melakukan. Tapi karena Rasulullah SAW setuju sama Bilal, jadi ini sunnah. Ini namanya sunnatul wudu. Sunnatul wudu. Terus tahiyatul masjid itu dari hadisin tahiyatul bait tawaf. Setiap masjid ada tahiyah. Tahiyatul Ka'bah harus tawaf, bukan salat 2 rakaat. Terus kalau kamu masuk rumah, Allah Ta'ala di Al-Quran, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ سَلِّمُوا تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Assalamualaikum. Kalau masuk rumah, Syekh, enggak ada orang, ya harus kamu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Boleh kasih tahiyah. Syekh, saya di kos sendiri, enggak ada orang. Salam sama siapa? Sama yang tinggal sama kamu di rumah. Ntar mutmainnah takut. ada Ya Allah, ada di rumah ada. Tega bener. Mentang-mentang saya masih sendiri, ya Allah. Iya, oke. Enggak. Ada jin, ada malaikat, ada di rumah. Kenapa kamu bilang masih sendiri? Ada jin, ada malaikat. Kalau kamu masuk bilang. Oke, itu sesuai apa? Sesuai kamu di rumah. Bacaan, zikir, wirid, istighfar, bersih rumah pasti malaikat. Kalau rumah kotor, bau, ada kotor, ini pasti tempat syaitan. Ini biar harus kita bersih-bersih, pakai arom yang bagus, parfum, bukhur untuk rumah, itu bisa jadi tempatnya atau malaikat hadir. Tapi kalau rumah kotor, ada kotor, itu pasti jadi tempat syaitan. Walhasil kalau kamu masuk, salam, yang ditinggal di rumah kamu, itu mereka jawab. Siapa? Ini kalau bersih-bersih, malaikat. Kalau rumah kotor atau melakukan di dalam rumah maksiat setiap waktu, setiap saat, pasti yang jawaban atau yang jawab salam orang jin atau syaitan. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan semuanya kita ini belajar Al-Quran di rumah pasti aman, tidak ada syaitan, mudah-mudahan. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini belajaran Bidayatul Hidayah ini bagus sekali. Apa bahasa Indonesia? Indah, ya kan? Indah. Mau lanjut, tidak mau berhenti, ya kan? Iya, Syekh. Oke. Ini yang namanya tasawuf. Ilmu hati. Kita baca, mau tambah, tidak mau berhenti. Juga tidak terasa. Sekarang sudah tinggal setengah jam lagi, ya kan? Dari tadi sudah 1 jam. Waduh, ya Allah. Oke. فإذا فرغت من الركعتين,
kalau kamu sudah selesai 2 rakaat yang tadi, gabung niat kalau waktunya sempit tidak cukup, atau baca salat duha, salat apa? Salat tahiyya sama salat wudu sama 2 rakaat tahiyya, 2 rakaat wudu, sunat wudu, 2 rakaat sunat subuh, itu juga dapat pahala. Kalau kamu sudah selesai dari rakaat itu, fanwil i'tikaf. I'tikaf itu ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa qadra fuwaqi naqatin, man i'takafa, barang siapa i'tikaf seperti apa namanya ini maksudnya berapa menit, apa, banallahu lahu baitan fil jannah, bangunan surga, bangunan apa, rumah di surga untuk orang yang i'tikaf. Walau qadra fuwaq naqa itu ada menjelaskan dari hadis, qadra fuwaq naqa itu apa bahasa Indonesia, ambil susu dari unta. Maksudnya dari waktu mulai sampai selesai ini berapa menit? Mungkin 10 menit, 15 menit, 20 menit, mungkin 30 menit ini ambil susu dari unta. Maksudnya walau waktu seperti itu. Berapa? Ya, kita mungkin, saya belum pernah, mungkin orang Indonesia juga belum pernah, tapi maksud hadis itu waktunya walau sedikit, pahalanya Allah Ta'ala bangunan rumah untuk orang yang beriktikaf di masjid, bangunan rumah di surga, atau bangunan apa, istana, banallahu lahu baitan fil jannah. Oke. Seharus kalau kamu masuk masjid, ayo inwi i'tikaf biar dapat pahala. Wah Syekh, ini salat aja, ini mungkin berapa menit aja. Ayo inwi nawaitul i'tikaf, sudah dapat pahala i'tikaf. Tapi saya ini datang ke sini untuk salat ini yang wajib. Ya oke, walau salat wajib tapi inwi i'tikaf biar dapat pahala. Ini seperti saya kemarin bilang sama kamu, harus kita meluaskan niat-niat kita. Kalau kamu niat kamu i'tikaf, berarti baca zikir, istighfar, salat, pahalanya lebih dari kalau biasa masuk salat keluar aja. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atayil fajr. Ada doa ini sebelum iqamat, sebelum. Panjang ya Syekh doanya? Enggak, jangan kamu takut panjang. Saya mau jelaskan biar kita paham. Ini doa waktunya setelah ruku, sebelum iqamah. Juga ada kita belajar di guru kita Al-Habib Umar hafizahullah, disuruh setiap setelah salat ruku ini 2 rakaat, karena kita sudah bangun sebelum subuh ya kan. Setelah azan kita baru 2 rakaat. Setelah 2 rakaat baca doa ini sama subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah 100. Oke, keramatullah ta'ala. Ra'anullah. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallah, ini 100 bacaannya. Itu ada hadisnya, kasih tahu. Walhasil baca doa ini. Apa doa ini? Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi. Mbak Fathia mau baca tapi satu apa sampai seperti ini. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi. Itu artinya saya ya Allah minta hidayah atau minta dapat hidayah untuk hati saya. Coba terjemah baca. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat dari sisimu, yang karenanya engkau tunjukkan hatiku. Oke, itu artinya. Lanjut. Sempurnaku. Oke, lanjut. Engkau satukan urusanku. Biha syamli. Biar saya urusanku biar jadi satu, biar tidak berantak di sana di sini. Wa tajma'u biha syamli. Oke, lanjut Engkau himpun kembali aku. Terus. Engkau kembalikan kesenanganku. Oke, Masya Allah. Wa tuslihu biha dini. Engkau perbaiki agamaku.
Lanjut. Terus. Engkau jaga yang terlupakan dariku. Itu terlupakan dariku. Maksudnya tahfadhu biha ghaibi. Waktu saya jauh, tidak ada yang melihat saya, harus kamu. Juga kalau ada yang tidak seperti saudara, kakak, adik, juga ini doain untuk keluarganya. Oke. Wa tarfa'u biha. Engkau angkat yang Lanjut. hadir di depanku. Angkat ini doain untuk yang di masjid sama dia diri sendiri. Oke, lanjut. Engkau bersihkan amalku. Bersihkan dari apa? Dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari. Oke, lanjut. Wa tubayyidu biha wajhi. Engkau cerahkan wajahku. Ini cerahkan wajahku bukan di dunia maksudnya. Maksudnya ini di akhirat. Allah Ta'ala kasih tahu ada berapa orang hari kiamat wajahnya hitam, ada wajahnya putih. Ini doain biar wajahnya jadi cerahkan. Oke, terus watulak ini. Engkau pelihara petunjuk bagi diriku. Nah, watulak ini biharusdi. Itu kalau orang Masya Allah punya harta, punya amal, tapi dia tidak seperti ini, bisa hilang. Oke, wa ta'simunu biha min kulli su. Engkau penuhi hajatku. Terus. Dan engkau lindungi aku dari segala bentuk kejahatan. Ini kalau kita doa atau waktu doa kita khusyuk di doa yang tadi, apa yang terjadi? Pasti saya jadi orang saleh, keluarga, anak saya, istri, hidup saya, pergi bulan, jalanan saya, ini semuanya jadi baik. Wa ta'simuni biha min kulli su, wa ta'simuni biha min kulli su. Itu yang terakhir, bacaannya yang terakhir ini wa ta'simuna min kulli su. Biar dan engkau lindungi aku dari segala bentuk kejahatan. Iya, Syekh. Melindungi aku dari segala bentuk kejahatan. Kalau kita seperti ini. Ya, segala bentuk. Itu jadi di setiap hari. Kalau kamu baca setiap hari, baca doa ini setiap hari, pasti setiap hari tingkat angkat derajatmu di surga atau sama ibadullah salihin. Lanjut. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang murni dan berkelanjutan terus menerus yang akan menggembirakan hatiku. Ya, okay, amin. Lanjut. Aku memohon kepadamu keimanan sejati sampai aku tahu bahwa tidak ada yang dapat menimpaku kecuali yang memang telah engkau tentukan untukku. Terus, warabbini bima qasamtahu li. Dan buatlah aku ridho atas apa yang telah engkau bagikan kepadaku. Oke. Ini kalau kita ridho itu ada judulnya luas. Kita tidak bisa menjelaskan yang dia buat doa, tapi ini biar kita paham. Dari doa ini saya minta ini semuanya. Kalau Allah Ta'ala kasih, kita baca doa apa yang terjadi. Lanjut. Allahumma a'tini imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufur wa rahmatan analu biha syarafa karamitika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang sejati sehingga tidak ada lagi kekufuran di hatiku. Aku memohon kepadamu rahmat yang karenanya aku mendapatkan kemuliaan karomahmu di dunia dan akhirat. Kalau kita jadi orang beriman seperti ini, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna, ini jadi orang ulaika humul muflihun, ya kan, orang beruntung kalau iman kita seperti itu. Lanjut. Oke. Ini yang di sini masalah sabar. Allahumma inni as'aluka as-sabra 'inda al-qada. Kalau ada masalah seperti penyakit anaknya, ayahnya, ibunya, saya minta kesabaran. Kalau ada yang Allah Ta'ala tulis saya tidak
suka atau tidak kuat terima amal di situ. Oke, lanjut. Ini Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keberuntungan saat bertemu denganmu, kesabaran menerima ketentuan suratan takdirmu, kedudukan sebagaimana para syuhada, kehidupan seperti orang-orang yang berbahagia, pertolongan atas musuh-musuh, dan berteman dengan para nabi. Lanjut. Allahumma inni. Itu tadi dia minta. Jadi bisa sabar, beruntung, duduk sama orang syuhada, hidup sama orang apa namanya ini? Suada apa tadi bahasanya namanya? Syuhada di sini. Enggak, suada yang berikutnya. Orang berbahagia, senang, orang bahagia kan? ya. Orang yang bahagia. Berbahagia atau senang. Wan nasru 'alal a'da, minta tolong, wa murafaqatul anbiya, itu kamu minta diri sendiri. Terus ada berapa hajat saya di dunia? Itu bacaannya, doanya Allahumma inni unzuli bika hajati. Lanjut Ya Allah, sesungguhnya aku panjatkan hajatku kepadamu. Lanjut. Meskipun pikiranku lemah dan amalku masih sangat kurang. Dan aku masih akan selalu membutuhkan rahmat-Mu. Lanjut. Ini semuanya doa. Saya tidak bisa menjelaskan lebih dari Nabi Muhammad SAW. Ini doa seharus kita baca. Terus Syekh, saya perempuan salat sendiri, itu kesempatan lebih luas dari kalau kamu salat di jemaah. Kadang-kadang kita baru masuk masjid, mereka bilang, ayo iqamat, kita mau pergi. Aduh ya Allah, ini orang kampung ya kan. Tapi kamu di rumah bisa baca doa ini. Syekh, ini doanya panjang. Enggak. Ini panjang karena kita lagi belajar. Kalau kamu baca sendiri bisa 3 menit, 5 menit sudah selesai. Tidak sampai 5 menit, tidak sampai. Tapi kalau kamu bacaannya di dalam khusyuk, pasti Allah Ta'ala kasih yang kamu minta atau pengen dari Allah Ta'ala. Lanjut, oke? Ya, sampai as'aluka ya qadiyal umur. Diulang lagi aja ya, Syekh. Ya Allah, sesungguhnya aku panjatkan hajatku kepadamu. Bacaan terjemahnya. Ya, meskipun pikiranku lemah Terus, dan amalku masih sangat kurang, dan aku masih akan selalu membutuhkan rahmat-Mu. Aku memohon kepadamu, wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara dan yang memberi penawar hati, sebagaimana Engkau melindungi di antara samudra-samudra yang ada. Tolong Engkau lindungi aku dari siksa yang membakar pedih, dari fitnah kubur, dan dari doa yang terhalang atau tidak terkabulkan. Terus lanjut. Ya Allah, sekalipun pikiranku tidak menjangkau, amalku tidak berdaya, dan maksud serta angan-anganku tidak sanggup menggapai kebaikan yang Engkau janjikan kepada seseorang di antara hamba-hambamu, atau kebaikan yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, namun sesungguhnya aku tetap menginginkannya. Aku memohon kepadamu hal itu, wahai Tuhan seru semesta alam. Amin. Oke, lanjut. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menunjukkan sekaligus yang memperoleh petunjuk, dan orang yang tidak sesat sekaligus yang tidak menyesatkan untuk memerangi musuh-musuhmu, serta berdamai dengan kekasih-kekasihmu. Dengan cintamu, aku mencintai manusia, dan dengan permusuhanmu, aku memusuhi siapapun yang menentangmu. Ya Allah, inilah doaku dan tolong kabulkanlah. Inilah upayaku, dan kepadamu saja aku pasrahkan segalanya. Sesungguhnya aku adalah milik Allah, dan kepadanya juga aku kembali. Tidak ada daya serta kekuatan sama sekali tanpa pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya Allah, pemilik tali yang kuat dan urusan yang lurus, aku memohon kepadamu kedamaian pada hari yang diancamkan,
surga pada hari keabadian bersama orang-orang yang dekat dan hadir di sisimu, yang rajin melakukan sujud serta ruku, dan yang selalu setia memenuhi janji kepadamu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau melakukan apa saja yang Engkau kehendaki. Maha suci Tuhan yang menyandang sifat perkasa dan yang menfirmankannya. Maha suci Tuhan yang memakai pakaian kemuliaan dan mendermakannya. Maha suci Tuhan satu-satunya yang patut dipuji. Maha suci Tuhan pemilik segenap karunia dan seluruh nikmat. Maha suci Tuhan yang mempunyai kedermawanan. Maha suci Tuhan yang sanggup menghitung segala sesuatu dengan ilmunya. Ya Allah, perkenankanlah untukku cahaya di hatiku, cahaya di kuburku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di rambutku, cahaya di kulitku, cahaya di dagingku, cahaya di darahku, cahaya di tulangku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di kiriku, cahaya di kananku, cahaya di atasku, dan cahaya di bawahku. Ya Allah, tambahkanlah cahaya kepadaku. Berilah aku cahaya terbesar. Jadikanlah cahaya untukku dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Syukran. Jazakallah khair. Oke, Masya Allah. Wadwah. Bagus sekali doanya ya, Syekh. Apa namanya? Itu ada satu orang awam dengar orang ini ada cerita yang ketawa, biar kita ketawa karena doa panjang, ada yang ngantuk, mungkin ada yang ngantuk, Allahu a'lam. Ada satu orang dia dengar doa yang terakhir, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, cahaya di hatiku, di kuburku, di mendengarku, di basarku. Dia di akhirnya bilang sama dia, kamu bilang ya Allah jadikan lampu aja. Gak usah kamu doa cahaya di mata, di kaki, di kanan, kiri. Oke. Tapi mungkin ada yang bilang, Syekh ini doanya panjang, saya belum bisa baca ini. Enggak. Kalau kamu setiap hari melakukan seperti ini, jadi gampang. Setiap orang kalau apa namanya ini, seperti saya kasih contoh sama ikhwah dan akhwat yang di salat yang baca suratul kahfi. Kalau saya bilang sama kamu, شله هذه خلاص يلا خل شله يلا خلاص شل هذا apa namanya ini tadi apa kalau saya suruh fulan ayo harus kamu baca 10 halaman di dalam seminggu, mungkin bilang Syekh itu apa besar, saya tidak bisa, tidak kuat baca 10 halaman. Tapi sekarang atau waktunya Syekh, waktunya harus apa waktunya lama atau panjang, tidak bisa saya baca di dalam satu waktu. Kalau kita lihat ini sekarang, kita lihat diri sendiri, suratul kahfi sekarang bisa dibaca berapa menit? Mungkin hampir 10 menit, 15 menit sudah selesai. Tapi kalau kamu mau baca dari surat lain, tidak bisa baca 10 halaman di dalam 10 menit atau 15 menit. Tidak bisa. Ya, kenapa? Karena kalau kamu setiap minggu baca suratul kahfi, setiap minggu baca suratul kahfi, jadi lancar. Doa ini sama. Kalau kamu sudah setiap hari doa itu, jadi gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talamu biha sya'athi wa turuddu biha ulfati wa tuslahu biha. Bisa. Juga bisa hafal. Bisa hafal kalau setiap hari baca setiap hari. Terus Syekh, bagaimana caranya? Boleh saya baca dari buku? Iya, boleh. Setelah sunnah kamu salat di rumah, akhwat biasa salat di rumah. Taruh buku di sebelahmu. Setelah baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca Allahumma inni as'aluka dari buku Allahumma inni as'aluka rahmatan. Syekh, saya belum lancar doanya. Baca sedikit sampai selesai. Bisa setiap hari sampai jadi
Jadi lancar. Oke. فإذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل إلى أداء الفريضة إلا بذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن. Kalau kamu sudah selesai doa ini, seharus apa? Sebelum masih ada waktu ini, karena kita tahu di beberapa, bukan di beberapa masjid, setiap masjid kasih, mungkin mereka kasih 20 menit. Ada yang 20, ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, beda-beda jamaah masjid. Walhasil walau 10 menit, ini doa tidak sampai 5 menit. Tidak. Setelah kamu salat sunnah, mulai doa, tidak sampai 5 menit, masih ada waktu. Terus kalau masih ada waktu saya lihat kanan kiri, enggak. Dia bilang jangan kamu kerja di selain zikir atau tasbih atau bacaan Al-Quran. Oke. Lanjut. Baca fa'idha faragta minad du'a. Terus. Selesai berdoa, isilah waktu luangmu dengan berzikir, mengingat kepada Allah, atau membaca tasbih, atau membaca Al-Quran. Itu ada berapa hadis Rasulullah kasih tahu atau bersabda, barang siapa bilang subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali Allah Ta'ala mengharamkan badannya dari neraka. Ada berapa fadilah untuk tasbih, ada berapa ulama pilih waktu seperti atau isi waktu yang seperti ini. Kalau masih nunggu salat atau mereka belum iqamat salat, kamu bisa baca doa di sini. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, lanjut atau sudah cukup? Boleh, terserah Syekh, tapi udah ada beberapa pertanyaan. Kalau saya mau buka pertanyaan dulu sampai membaca doa tadi setelah sholat sunnah ya Syekh, berarti. Sudah cukup sampai sini. Faidah sami'atal adzan, karena besok itu masalah tentang bahas tentang azan, bagaimana caranya azan ya. Itu insya Allah besok. Syekh, kalau yang tadi itu ada namanya nggak Syekh? Doa apa Syekh? Kalau dicari di Google gitu misalnya, masukkan kata kuncinya doa apa? Itu di Al-Adhkar, di buku Al-Adhkar, entar saya kirim babnya, namanya ada buku Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi. Juga ada buku namanya Khulasatul Madad An-Nabawi karya Habib Umar. Habib Umar yang kita melakukan di Darul Mustafa, entar saya kirim. Dia ada aplikasi, bisa download dari Play Store. Ada doa Al-Fajr, doa juga buku itu. Sebentar saya lihat, dia hurufnya ada fathah kasrah. Orang Indonesia biasa suka kalau seperti itu. Jadi lebih mudah dibaca ya Syekh? Mungkin lebih mudah. Itu ada di dalam judul-judulnya di daftar isi. Doa al-istiqadh minan naum, doa ba'da al-wudu, iftitah at-tahajjud, adhkar akhir al-lail. Terus doa adhkar ma qabla al-fajri. Adhkar ma qabla al-fajri ini seperti saya bilang sama kamu, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah 100 fi kulli lahzatin. Terus doa al-fajr, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ini aplikasi gampang sekali, juga syaratnya fathah kasrah dhamma biar orang Indonesia bisa baca. Ntar saya kirim link, mereka bisa download, bawa HP, setiap orang bawa HP, atau kalau mau doa bisa dari HP, gampang, semuanya ada di satu tempat. Bisa kasih bahasa Indonesia namanya apa itu yang bintang, biar kamu buka bisa lah lihat al-mufaddalah, yang bagus artinya, atau enggak tahu namanya bahasa Indonesia. Ya baik Syekh. Jadi tadi ada yang minta yang bintang, doanya. biar bisa buka langsung. Iya, nanti dikirimkan ya Syekh. Insyaallah. Ntar saya kirim. Kalau insyaallah saya kirim file link biar mereka bisa download dari Play Store, sudah gampang insyaallah. Iya, baik. Ada beberapa pertanyaan Syekh di chat room. Yang pertama,
Syekh, apakah orang yang sholat karena takut neraka termasuk golongan orang yang munafik? Karena mereka sholat bukan karena Allah. Enggak, bukan. Itu kemarin saya sudah menjelaskan lebih semuanya. Ada itu wajib sudah, tidak ada wajib lagi kalau dia salat. Tapi tingkat di derajat derajatnya di surga bagaimana itu yang syari derajat yang di atas harus niatnya luas, niatnya lebih bagus. Tapi kalau niatnya rendah sudah dapat pahalanya rendah. Terus itu dari neraka biar selamat dari neraka itu dari Al-Qur'an. Dari Al-Quran harus niat kita juga biar selamat dari neraka. Juga tidak masuk neraka. Saya mau masuk surga. Tapi kalau niatmu lebih tinggi dari situ, saya cari ridha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasti kalau ridha masukin kamu di surga. Walhasil itu masalah mungkin kecil, saya tidak bisa menjelaskan dalam bahasa Andalusi, tapi ini bukan masuk di orang munafik yang ibadah kepada Allah Ta'ala biar tidak masuk neraka, tidak masuk munafik. Munafik itu aslinya dia tidak bisa mengingatkan Allah Ta'ala, zikir Allah Ta'ala kecuali sedikit. Rasulullah kasih tahu orang munafik tidak salat subuh dan isya di jamaah, mereka salatnya sendiri. Ada beberapa masalah untuk orang munafik. Ini bukan munafik, tidak. Ya, jangan. Ini bagaimana munafik? Jangan. Jadi itu tingkatan niat mungkin ya, Syekh? Tingkatan seperti tingkatan niat saja. Jadi ini tingkatan niat yang dari ulama. Tapi Allah Ta'ala kasih pahala apa? Allah Ta'ala yang tahu hidup kamu atau tahu hatimu apa niatmu bagaimana. Itu yang kita harus paham. Iya, baik Syekh. Selanjutnya ya Syekh. Tadi kan disebutkan bahwa tidak boleh berniaga atau berdagang di dalam masjid ya Syekh, atau ada tadi barang yang hilang. Nah, bagaimana kalau ada pengumuman misalnya dari masjid ada yang anak yang hilang, mencari orang hilang gitu melalui masjid Syekh? Itu beda masalah lain. Tadi ini jualan barang, tapi ini manusia. Beda. Terus dia ketemu satu anak kecil di masjid bilang ini ada anak pakaiannya ini, dia bilang namanya ini sekarang di masjid. Bagaimana ini? Ini haram. Anak kalau kita tidak bantu anak hilang ya kan? Iya. Haram ini. Haram yang mana lebih haram? Paham nggak? Harus dibantu itu berarti. Maksudnya berarti harus dibantu. Itu masalah di dagangan, di barang. Tapi kalau orang itu beda, itu masalah. Juga biar kita paham. Ini masalah bahasa Indonesia namanya nggak tahu. Yang dikasih tahu orang yang meninggal Iya, betul. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ya, Syekh, suka diumumkan di masjid. Itu juga ada beberapa ulama bilang tidak boleh, tapi ada yang bilang ini boleh karena manfaat masjid itu untuk kita salat sama orang yang meninggal, bantu orang yang meninggal, Itu maksudnya. Ada beberapa ulama bilang boleh, ada beberapa ulama bilang tidak boleh. Tapi madhab Imam Syafi'i kita boleh. Umuman yang sudah meninggal itu boleh. Ya baik Syekh. Ini terkait fikih muamalah mungkin ya Syekh. Ada pertanyaan lagi. Kalau melakukan pembayaran di dalam masjid, misalnya kan sekarang kita bisa bayar tuh lewat ojek online gitu, pakai Gojek kayak gitu Syekh. Kadang-kadang pesan Gojek, pesan makanan dari dalam masjid.
Oh ya, dari aplikasi itu Ya. tadi Rasulullah dilarang. Kenapa? Karena jadi merebutkan orang-orang yang lain, ya kan? Berisik kalau kamu bayar sama fulan, belum, masih ada, harus bayar, tambah sedikit kurang itu. Tapi di aplikasi dia tidak ganggu orang lain. Ya, mungkin jadi pembayarannya tidak transfer gitu gimana sih? illah atau sebab hukum yang ya transfer dia tidak masalah. Itu yang tidak boleh. Kalau saya bawa duit ketemu sama kamu, sudah beli motor atau beli mobil di kantor, tapi di rumah masih ada sisa duit, saya bawa, bilang kalau ketemu sama fulan di masjid, si fulan di masjid kasih. Terus ketemu kasih, ini juga nggak boleh. Tapi di aplikasi ini seperti kamu tidak mengganggu orang lain, tidak ada yang lihat, paham nggak? Iya, Itu iya, masalah kalau sekarang telepon, kalau telepon dia buka HP, assalamualaikum, fulan, saya lagi di masjid sebentar ya, ini nggak boleh keluar. Mau angkat mau jawab atau mau angkat telepon, tidak boleh di masjid, keluar dulu. Kalau sudah di luar masjid ya silakan, baru boleh jawab. Ya, sebaiknya berarti dihindari ya, Syekh, kalau berpotensi mengganggu. Apa? Ya, itu. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, ada lagi teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung buka mic dan langsung bertanya kepada Syekh. Syekh, saya mau tanya, Syekh, kadang-kadang kan di Indonesia itu azan itu cepat sekali ya, Syekh, dari antara azan ke iqomah itu jedanya cepat, tidak seperti kalau di Mekah atau di Madinah itu kan lama ya, Syekh. Saya dari jedanya sudah tidak apa jedanya. Waktunya dari antara azan ke iqomah itu cepat kalau subuh. Kalau di kadang-kadang tidak sempat untuk sholat di rumah gitu. Itu siapa? Di Makkah atau di Indonesia? Kalau di Indonesia sih cepat, biasanya cuma sempat sholat 2 rakaat di rumah, jalan ke masjid, di masjid orang sudah mulai gitu sih. Padahal rumah saya nggak jauh loh sih dari masjid. Saya bingung kenapa. Iya. Enggak, ini saya juga di Indonesia. Walau kamu dekat masjid, azan, rukuk 2 rakaat, keluar ke masjid sudah mereka iqamah. Iya, sudah ya mulai. Allah, cepat sekali. Iya, betul. Nah, itu yang kenapa saya tadi bilang seharus kalau kita tahu masjid seperti ini harus kita salat sunnah di masjid, cepat pergi atau bangun sebelum salat biar bisa azan langsung rukuk. Ini masalah kedua, kita atau saya enggak tahu yang dekat masjid apa, kenapa mereka seperti itu. Mungkin pasti ada sebab, ya kan? Mungkin di mereka orang jamaah bilang, kenapa kamu terlambat, harus salat, harus cepat, ya kan? Itu masalah bukan dari apa yang takmir masjid, ini masalah dari jamaah. Kita harus bantu. Kalau jamaah semuanya seperti masjid di dalam perumahan, mereka langsung kumpul semuanya. Ini berapa orang di perumahan? 40 orang. Sebelum iqamat salat sudah 40 orang sudah ada. Mereka bilang ayo salat, kita harus terima. Karena perumahan, mereka jamaahnya terhitung atau mahsur. Itu kita harus ikut jamaah. Kalau ini mereka tidak paham cara kapan atau berapa waktu dari antara azan dan iqamah, itu yang kita harus kasih tahu atau harus bantu mereka biar mereka paham masalah agama ini. Iya, baik Syekh. Silakan teman-teman, tadi ada yang sudah buka mic. Tanya Syekh. Iya. Ya, assalamualaikum Syekh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh tadi katanya kalau kita sholat di masjid pada saat walad dolin, amin, jika bersamaan dengan malaikat itu akan mendapat pahala. Bagaimana kalau kita perempuan, Syekh, yang sholatnya di rumah aja, Syekh? Itu saya tadi pagi bilang, oh kamu pagi tidak ada. Oh, iya. Seperti, iya. Nah, seperti sekarang kasih contoh, mungkin paling banyak dari akhwat mau puasa Yaum Arafah, tapi lagi haid. Gimana pahalanya? Dapat pahala atau tidak? Kalau dia benar-benar mau puasa biasa, kalau dia bersih puasa, pasti pahalanya dapat. Paham nggak? Ini, paham, Syekh. Ini artinya apa? Artinya apa? Dari Rasulullah SAW suruh perempuan salatnya lebih afdal di rumahnya. Artinya apa? Pahalanya pasti dapat. Ini masalah. Masalah kedua itu harus kita melakukan. Bisa jemaah. Kamu sama siapa, Bu, di rumah? Sama siapa? Sama suami saya dan anak-anak. Sama siapa? Suami dan anak-anak, Syekh. Sudah, suami mungkin pergi masjid, tapi Ya, anak-anak sudah ada yang besar atau masih kecil? Sudah besar, Syekh. Iya, artinya kamu bisa jamaah sama anak, dapat pahala jamaah. Oh, naam, Syekh. Itu bisa. Kecuali kalau seperti ada kamu setiap hari sudah ada jamaah. Yang anak kamu yang besar, yang anak yang besar itu perempuan. Jadi haid tidak bisa jamaah, jadi salatmu sendiri. Pasti di dalam hadis barang siapa melakukan ibadah atau salat atau baca zikir satu malam atau satu hari tidur atau sakit, malaikat tulis pahalanya seperti dia melakukan. Ya, paham nggak, Bu? Kalau kamu sudah contoh setiap hari kamu salat 10 rakaat. Setiap hari 10 rakaat, alhamdulillah setiap hari 10 rakaat. Satu hari atau satu malam kamu sakit tidak bisa melakukan salat itu atau karena sakit atau sibuk. Allah Ta'ala atau ketiduran bahasa Andalusi, tidak bisa bangun. Setiap hari sudah Masya Allah rajin, tapi satu hari ketiduran, sakit. Allah Ta'ala di dalam hadis kasih tahu sama malaikat, tulis pahala seperti yang dia sehat, seperti yang dia hadir, seperti yang dia melakukan ibadah. Itu kapan? Kalau niatmu bagus, baik, amal kamu sudah istiqamah. Tapi saya baru bangun satu hari, mau malaikat besok tulis pahala seperti hari ini. Tidak mungkin. Ini harus istiqamah. Paham nggak, Bu? Paham. Insya Allah artinya kalau niat kamu bagus, niat kamu bagus, baik, Allah Ta'ala tulis pahalamu walau kamu tidak melakukan atau tidak bisa hadir sama jemaah. Nah, Syekh. Jazakumullah khair, Syekh. Baik, teman-teman, hari ini jika masih ada pertanyaan boleh disampaikan ke saya. Nomornya sudah saya tulis di kolom chat ya. Dan nanti insya Allah disampaikan kepada Syekh. Karena hari ini kita akan selesai lebih cepat, Syekh. Akan ada yang dibahas dulu sebelum jam 3. Oke, lanjut ya. Maaf ya, tadi. Bu Ririn tadi mau nanya dari tadi, Mbak Fatia. Oh, Bu Ririn? Iya, dari tadi. Oke, kalau baik, satu pertanyaan lagi ya, Syekh. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ririn. Iya, Syekh. Sehat, Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekh, ini saya mau tanya. Di perjalanan saya sendirian, kemudian datang waktu maghrib, kemudian saya
sebetulnya sudah cari-cari masjid, tapi kan masjid pinggir jalan atau apa kan agak jarang. Nah, masuk masjid itu sudah selesai sholat jamaah. Lalu saya sampai di masjid, ada satu orang laki-laki yang juga sholat. Bolehkah saya makmum dengan laki-laki yang bukan mahram saya? Bisakah saya makmum dengan laki-laki yang bukan mahram saya? Sholatnya berdua, imam dan saya sendirian begitu, karena sudah selesai sholat berjamaah itu. Terima kasih, Syekh. Tapi masalah salat itu seperti biasa, laki-laki di depan, kamu belakang. Ya. Itu tapi boleh. Saya makmumnya dengan laki-laki. Bukan seharus. Ya. Kif makmumnya? Kamu imam, yang makmum laki-laki? Ya. Enggak, saya makmum. Apa itu makmumnya? Laki-laki imam, saya makmum, tapi jamak berdua. Berdua, tapi laki-lakinya bukan mahram saya. Tapi belakang. Ya. Belakang. Iya, tapi belakang. Ini kamu masalah urusan ini seperti imam biasa yang di DKM masjid itu mahram kamu atau tidak? Tidak. Bukan harus syarat. Bukan harus atau bukan syaratnya harus mahram. Enggak. Itu tapi kalau syaratnya yang bagus, imam di depan, perempuan belakang, itu boleh. Mahram atau tidak mahram. Juga ini jamaah lain, tapi seharus aman dari fitnah. Kalau musalla tidak ada yang masuk kecuali imam ini sama perempuan yang belakangnya, itu masalah lain. Tapi biasa di musalla rame-rame, aman, tidak ada fitnah. Ya. Oh ya, terima kasih. Jazakallahu khair. Amin, barakallahu fikum, masyaallah. Amin. Selalu sehat. Oke, amin, jazakumullah khair. Oke, Ustazah, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Silahkan Syekh, bisa kita tutup dulu kajian hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamd rabbana kama yanbaghi liwajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ya qayyumus samawati wal ardin ya man anta Allahu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Shalli Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi واجعل ما تعلمناه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا واغفر لنا وسامحنا إن أخطأنا وإن قصرنا وصفي قلوبنا وقوالبنا واعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك واجعلنا من الذين هديتهم واجعلنا هديتهم فيمن هديت وعافيتهم فيمن عافيت وتولهم فيمن توليت وبارك لنا في أقوالنا وأفعالنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله فيكم, جزاكم الله خير. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Syekh. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Mbak Fatia. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat Villa semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live. Izin live ya Mbak Fatia. Ya, silakan. Syukur ya. Mbak Fia, ini mau di sini atau mau ditutup dulu atau gimana? Oh, boleh, mau ditutup dulu ya? Tutup dulu aja ya? Tutup dulu, nanti bikin yang, link yang baru atau gimana? Ya, nanti kita bikin yang baru, nanti Mbak Atis, Mbak Hera, Mbak Mami ya? Sama Mbak siapa ini yang ada nih? Mbak Fia, Oktavia ada. Atis, Mbak Yosi. ada. Nanti masuk lagi ya? Ada di sini, oh ya udah di-share aja kalau gitu di ini ya, grup link yang barunya ya. Boleh, oke.